Semeton Tribuners pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 2021 ini merupakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, lebih tua 17 tahun dari hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah Semeton Tribuners sudah mengetahui sejarah lahirnya Hari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda terbentuk dari hasil pertemuan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 silam. Semangat para pemuda Indonesia saat itu melahirkan sebuah ikrar atau Sumpah Pemuda yang berisikan 3 poin. Ikrar ini merupakan rumusan dari Kongres Pemuda II yang diadakan para pemuda Indonesia. Berikut isi ikrar atau Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari 3 butir isi teks Sumpah Pemuda tersebut terdapat beberapa makna di dalamnya. Pada alinea pertama, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia bermakna para pemuda dan pemudi Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Lalu di alinea kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia memiliki makna identitas pemuda dan pemudi Indonesia yang berasal dari suku, ras dan agama yang berbeda, namun tetap bersatu dalam satu bangsa yaitu Indonesia. Kemudian di alinea ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna kalimat itu menegaskan untuk mempersatukan Indonesia, maka bahasa persatuan menjadi identitas keseluruhan. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting sebagai tonggak yang kelak melahirkan bangsa Indonesia. Para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara kala itu berkumpul untuk bersatu melalui Kongres Pemuda II. Mereka berikrar satu tujuan, bertekad melawan kolonial serta mewujudkan cita-cita untuk bersatu. Namun istilah Sumpah Pemuda tidak disebut saat Kongres Pemuda II itu berlangsung. Penyebutan istilah Sumpah Pemuda baru diberikan setelahnya. Dikutip dari bobo.id, di sekitar tahun 1915, para pemuda Indonesia mulai bangkit meski pada saat itu masih dalam kelompok-kelompok suku. Salah satu pemuda yang memulai ini adalah Satiman Wirjo Sanjoyo yang menjadi penggerak organisasi Trikoro Darmo. Berdasar buku Indonesia dalam Arus Sejarah, organisasi Trikoro Darmo berdiri pada 7 Maret 1915. Dalam bahasa Indonesia, Trikoro Darmo artinya 3 tujuan mulia. 3 tujuan mulia yang dimaksud adalah sakti, bukti, dan bakti. Pada saat itu mereka menginginkan perubahan cara pandang pemuda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Anggotanya adalah para pelajar dari perguruan dan sekolah-sekolah di Pulau Jawa dan Madura. Kemudian anggotanya bertambah lebih luas, yaitu ditambah pelajar dari Pulau Bali dan Lombok. Setelah itu perkumpulan ini berganti nama menjadi Jong Java. Mengikuti hal itu mulai muncul berbagai pertemuan organisasi yang diadakan untuk menyebarkan pentingnya peran pemuda di Indonesia. Organisasi ini berusaha memberantas buta huruf agar pemuda Indonesia bisa bebas melihat dunia dengan membaca. Di samping itu beberapa saat sebelumnya terdapat pula organisasi Perhimpunan Indonesia yang beranggotakan pelajar Indonesia di Belanda. Di tahun 1913 beberapa tokoh seperti Cipto Mangunkusumo, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Suwardi Suryaningrat masuk ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Kemudian dari sana perhimpunan ini juga mulai berperan aktif untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Perhimpunan Indonesia pulang ke tanah air, para pemuda memiliki tujuan untuk mengurangi perpecahan di Indonesia. Perpecahan pada masa itu diakibatkan oleh banyaknya perbedaan aneka suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian organisasi pemuda di Indonesia mulai tumbuh. Di antaranya ada Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamin Tenbon, Pemuda Kaum Betawi, dan Pemuda Pelajar-Pelajar Indonesia. Para pemuda itu pun ingin bersatu demi Indonesia merdeka. Karenanya mereka pun ingin berkumpul dalam sebuah musyawarah besar. Akhirnya Kongres Pemuda I diadakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926.
Saat itu para pemuda masih terbawa oleh kesukuannya masing-masing. Mereka kemudian sadar bila mereka mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri akan mempersulit persatuan Indonesia untuk melawan penjajah. Kongres Pemuda II pun diadakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Para pemuda mulai bersatu dengan perasaan bangga sebagai anak bangsa Indonesia, bukan terpecah karena mengedepankan kesukuannya masing-masing. Pemuda dari berbagai organisasi daerah berkumpul di Batavia membuat kesepakatan bersama untuk bersatu. Inilah yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Demikian informasi terbaru dalam Tribun Bali kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.